Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmita dengan NIM 1814713. Saya dari program studi komputerisasi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan artikel jurnal saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pengendalian Dana Alokasi Khusus berbasis web pada SD Negeri 222 Palembang. Jadi di sini ada pokok pembahasan. Saya akan membahas pendahuluan, landasan teori, perancangan, hasil program, dan kesimpulan. Di sini ada pendahuluan, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini adalah agar bisa mempermudah proses penginputan transaksi serta pembuatan laporan keuangan yang terdapat pada pengendalian dana alokasi khusus. Terus di sini ada manfaat penelitiannya, yaitu dapat memberikan wawasan lebih dalam mencatat atau menginput sebuah data. Latar belakang yaitu proses pengelolaan sebuah dana alokasi khusus yang masih dikelola dengan cara manual. Terus di sini ada rumusan masalah, yaitu bagaimana perancangan sistem informasi akuntansi pengendalian dana alokasi khusus pada SD Negeri 222 Palembang berbasis web yang dapat dengan mudah mengelola data keuangannya. Terus batasan masalah, penelitian ini dibatasi pada perancangan dan pembuatan sistem informasi yang hanya berfokus pada pembuatan sistem informasi pengendalian dana alokasi khusus. Di sini ada landasan teori dan ada perancangan. Menurut Moharto 2016, perancangan sistem adalah suatu fase di mana diperlukannya suatu keahlian perancangan untuk elemen-elemen komputer yang akan menggunakan sistem, yaitu pemilihan peralatan dan program komputer. Di sini ada arti dari pengendalian dana alokasi khusus juga, yaitu atau biasa disingkat dengan DAK, merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN dan dialokasikan ke daerah yang telah ditentukan, yang bertujuan sebagai memberi bantuan dengan cara mendanai kegiatan khusus tersebut dan sudah menjadi urusan daerah yang telah sesuai sebagai prioritas nasional. Sistem merupakan suatu integrasi di antara suatu komponen dengan komponen yang lain. Sebab itu, sistem ini memiliki peran berbeda-beda pada tiap masalah yang telah ada pada sistem itu sendiri. Informasi, menurut Sutabri 2016, sistem pengelolaan informasi pengelolaan data menjadi informasi atau tepatnya pengelolaan data dari bentuk tak berguna menjadi berguna bagi penerimanya. Terus di sini ada perancangan. Di sini bendahara dapat melihat pengajuan dana, mengelola dana masuk, mengelola dana keluar, dan kepala sekolah dapat melihat pengajuan validasi, melihat dana masuk, dan melihat dana keluar. Dan mereka berdua dapat melihat laporan rekapitulasi cetak laporan. Di sini ada activity diagram pengajuan. Ini adalah cara login untuk kita mengajukan barang atau dana yang nantinya akan kita lakukan. Dan ada activity class diagram. Di sini ada tabel level. Tabel level yaitu tabel yang berfungsi sebagai posisi dari user. Terus ada tabel login. Tabel login adalah tindakan memasukkan nama dan password untuk memulai menggunakan sistem aplikasi. Terus ada tabel user. Tabel user adalah tabel pengguna pada layanan atau perangkat dalam sistem aplikasi. Terus ada tabel keluar. Tabel keluar adalah sebuah data-data dana atau barang yang keluar di perusahaan tersebut. Terus ada pengajuan. Tabel pengajuan adalah tabel yang berfungsi untuk mengajukan sebuah kebutuhan operasional yang diperlukan di perusahaan. Dan tabel masuk. Tabel masuk adalah kondisi di mana sebuah dana atau barang masuk atas pengajuan sebelumnya. Terus di sini ada tampilan beranda. Beranda merupakan tampilan awal setelah pengguna user yang telah berhasil melakukan login. Pada tampilan ini memberikan pernyataan dengan munculnya nama user yang saat ini digunakan. Terus ada tampilan entry dana masuk. Tampilan entry dana masuk adalah halaman yang berisikan sebuah dana atau barang yang masuk pada perusahaan tersebut. Terus di sini
Ada tampilan dana keluar. Tampilan dana keluar adalah halaman untuk melakukan sebuah aktivitas yang berhubungan dengan dana atau barang yang keluar pada perusahaan itu tersebut. Dan di sini ada tampilan generator laporan, yaitu halaman di mana seluruh dana transaksi yang terdapat pada entry dana masuk atau barang masuk, dana keluar atau barang keluar, jumlah dan tanggal yang telah ditentukan yang ada pada halaman sebelumnya. Kesimpulan, dengan menggunakan sistem ini, menurut saya pencatatan serta pengelolaan sebuah sistem informasi pengendalian dana alokasi khusus dapat dibuat dengan lebih mudah dan cepat, dan menutup kemungkinan untuk kehilangan data-data tersebut. Sekian presentasi dari saya hari ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.